Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nur Adizah, NIM 877864478, Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi pembelajaran. Topik dari inovasi pembelajaran ini yaitu yang pertama merancang dan belajar pembelajaran berbasis proyek daring. Yang kedua, memilih dan memanfaatkan teknologi secara strategis. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, komunikasi. Dan yang kelima, literasi digital dan teknologi. Di sini saya merancang proyek daring dengan judul Konsultan Solusi Digital Kolaboratif. Nah, tujuan proyek ini yang pertama mengembangkan keterampilan abad ke-21. Maksudnya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi mahasiswa. Nah, untuk kedua, penerapan teori ke praktek, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan konsep dan teori mata kuliah dalam konteks masalah nyata. Yang ketiga, literasi digital, yaitu membiasakan mahasiswa menggunakan alat dan platform digital untuk manajemen proyek, komunikasi, dan presentasi. Untuk hasil yang diharapkan pada proyek ini, mahasiswa diharapkan menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama, proposal proyek C100. Maksudnya yaitu dokumen tertulis yang mengidentifikasi masalah, analisis pemangku, kepentingan, dan usulan solusi digital. Nah, yang kedua, minimum viable product itu representasi visual atau fungsional dari solusi yang diusulkan. Untuk yang ketiga, laporan akhir C400 atau C500 yaitu dokumentasi lengkap proses perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi hasil proyek. Nah, yang terakhir, presentasi video, maksudnya yaitu video presentasi kelompok yang merangkum solusi dan temuan utama diunggah ke platform daring, misalnya YouTube atau forum kelas. Selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Proyek ini dilaksanakan melalui siklus hidup proyek 5 fase secara daring. Nah, yang fase pertama yaitu inisiasi dan pembentukan tim pada minggu pertama dan minggu kedua. Penentuan pertanyaan penting. Dosen memberikan pertanyaan pemicu atau tema proyek. Selanjutnya pembentukan kelompok. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil 4-5 orang secara acak atau berdasarkan minat topik. Untuk perumusan masalah, kelompok mendiskusikan dan merumuskan masalah spesifik yang akan mereka tangani, kemudian menyusun proposal proyek C100. Untuk fase kedua, perencanaan minggu ketiga sampai keempat, yaitu penyusunan rencana proyek, di mana kelompok membuat rencana kerja terperinci, termasuk pembagian tugas, tenggat waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Riset pustaka dan data, yaitu mahasiswa melakukan riset pustaka dan pengumpulan data terkait masalah dan solusi potensial. Nah, alat digital, penggunaan Asana atau Trello untuk manajemen tugas dan Google Doc untuk kolaborasi dokumen. Fase ketiga, pelaksanaan dan pemantauan minggu ke-5 sampai 10. Pengembangan solusi. Kelompok mulai mengembangkan prototip atau MVP dari solusi digital mereka. Sesi bimbingan daring, dosen memonitor kemajuan melalui pertemuan daring terjadwal dan forum diskusi, memberikan umpan balik, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Fase keempat, pengujian dan penilaian minggu ke-11 sampai ke-12. Nah, uji coba, kelompok melakukan pengujian awal terhadap prototip mereka.
Penyusunan laporan akhir, yaitu mahasiswa mulai menyusun laporan akhir dan video presentasi. Untuk penilaian rekan sejawat, mahasiswa saling menilai kontribusi dan hasil kerja rekan satu timnya. Untuk fase kelima, penutupan dan evaluasi pada minggu ke-13 sampai 14, yaitu presentasi akhir, di mana presentasi video diunggah dan sesi tanya jawab daring dilakukan. Dan evaluasi pengalaman belajar, setiap mahasiswa menyerahkan jurnal refleksi individu, dan penilaian komprehensif, dosen melakukan penilaian akhir berdasarkan semua luaran dan proses kerja kelompok. Selanjutnya, tentang pengembangan keterampilan 4C. Nah, proyek daring konsultan solusi digital kolaboratif ini dirancang khusus untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan 4C, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas melalui metodologi pembelajaran berbasis proyek dan aktivitas terstruktur. Untuk rincian pengembangan keterampilan 4C, pertama berpikir kritis, siswa akan dihadapkan pada skenario masalah nyata di mana mereka harus menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan solusi digital yang efektif. Yang kedua, komunikasi, yaitu proyek ini mengharuskan siswa untuk secara efektif mengomunikasikan ide, proses, dan hasil kerja mereka kepada rekan tim dan klien, pembimbing, atau audiens target. Yang ketiga, kolaborasi. Aspek kolaboratif dari proyek ini adalah inti dari pengembangan keterampilan ini, di mana siswa bekerja di dalam tim virtual untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kreativitas. Proyek ini mendorong siswa untuk berpikir di luar kotak dan menghasilkan solusi digital yang inovatif dan orisinal. Nah, ini tautan OR yang relevan sebagai pendukung saya dalam menyelesaikan proyek ini. OR Commons, perpustakaan digital publik yang menyediakan ribuan materi pengajaran dan pembelajaran gratis, termasuk kursus lengkap, modul, silabus, tugas, dan simulasi dalam berbagai mata pelajaran, termasuk STEM, yang relevan untuk proyek solusi digital. Nah, selanjutnya, platform digital yang paling sesuai dengan proyek konsultan solusi digital kolaboratif. Untuk mendukung proyek ini, Microsoft Teams itu platform yang paling sesuai karena Moodle lebih berfokus sebagai sistem manajemen pembelajaran untuk pendidikan, sedangkan Microsoft Teams dan Google Workspace lebih terorientasi pada kolaborasi bisnis dan produktivitas tim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur spesifik dari platform Microsoft Teams ini, yaitu yang pertama, mendukung kolaborasi tim siswa. Untuk saluran channelnya, ruang khusus di dalam tim kelas, di mana kelompok siswa yang berbeda dapat bekerja. Yang untuk kolaborasi dokumen real-time, integrasi erat dengan aplikasi Microsoft Word, Excel, PowerPoint memungkinkan beberapa pengguna mengedit dokumen yang sama secara bersamaan langsung di dalam Teams. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara pengajar dan siswa. Yang obrolan dan postingan di saluran umum, yaitu komunikasi instan baik secara pribadi maupun publik. Untuk rapat daring dan panggilan video, fitur konferensi video yang mendukung berbagi layar dan perekaman. Untuk pengumuman atau announcement, postingan yang menonjol di saluran yang terlihat seperti spanduk. Yang ketiga, mengelola proses proyek dan memberikan umpan balik yang terstruktur. Tab tugas, ruang khusus di mana pengajar dapat membuat, mendistribusikan, menilai, dan melacak tugas. Selanjutnya, integrasi aplikasi pihak ketiga. Teams memungkinkan penambahan aplikasi manajemen proyek sebagai tab di saluran. Materi selanjutnya yaitu rancangan dua jenis asesmen yang berbeda, formatif dan sumatif untuk mata kuliah inovasi pembelajaran ini untuk mengukur pencapaian pembelajaran dan keterampilan 4C.
Untuk yang pertama, asesmen 1, asesmen formatif, diskusi kelompok, dan kuis singkat. Asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan mahasiswa dan memberikan umpan balik segera. Untuk pencapaian pembelajarannya, yaitu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Proyek ini secara langsung menuntut mahasiswa untuk menerapkan seluruh tahapan perancangan inovasi pembelajaran, dokumen rencana, menjadi bukti nyata kemampuan ini. Untuk keterampilan 4C, critical thinking atau berpikir kritis, mahasiswa menganalisis kekuatan dan kelemahan studi kasus, mengajukan solusi alternatif, dan mempertahankan argumen mereka selama diskusi. Communication, mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan mengomunikasikan ide-ide mereka secara efektif kepada teman sekelas dan dosen. Untuk collaboration, kerja kelompok mensyaratkan mahasiswa untuk bekerja sama, berbagi ide, dan mencapai konsensus dalam merumuskan hasil diskusi. Untuk creativity, mahasiswa didorong untuk mengusulkan pendekatan inovatif atau solusi kreatif terhadap tantangan yang ada di dalam studi kasus. Untuk asesmen kedua, yaitu asesmen sumatif, proyek akhir rencana implementasi inovasi pembelajaran. Asesmen ini dilakukan di akhir mata kuliah untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar mahasiswa secara menyeluruh. Pencapaian pembelajarannya yaitu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Proyek ini secara langsung menuntut mahasiswa untuk menerapkan seluruh tahapan perancangan inovasi pembelajaran, dokumen rencana menjadi bukti nyata kemampuan ini. Untuk keterampilan C-nya, kreativitas, mahasiswa harus menghasilkan ide inovasi pembelajaran yang orisinal dan kontekstual. Berpikir kritis, perancangan yang matang memerlukan analisis kritis terhadap masalah pendidikan saat ini dan evaluasi terhadap potensi efektivitas inovasi yang diusulkan. Untuk yang collaboration, proyek ini merupakan tugas kelompok jangka panjang yang mengasah kemampuan kerjasama tim secara intensif. Yang terakhir, communication, yaitu presentasi proyek di seminar kelas, mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengomunikasikan gagasan kompleks secara meyakinkan dan profesional kepada audiens. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.